Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Farid selaku dosen PJMK dan Bapak Muhammad Zainal Fatah selaku dosen pengajar di pertemuan kedua. Perkenalkan, saya Oktario Didon Sahoir selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi yang akan dilakukan oleh kelompok satu. Dakwah merupakan segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan berbagai cara bijaksana agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Maka dari itu, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi pertemuan kedua ini dengan judul Dakwah sebagai Media Promosi Kesehatan. Izinkan kami dari kelompok satu untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan. Yang pertama ada Vineyo Hindamela Karisma dengan NIM 001, kemudian ada Oktario Dinan Sahoir dengan NIM akhir 003, dilanjut ada Imelda Damayanti dengan NIM akhir 006, kemudian ada Virial Eksa dengan NIM akhir 007, kemudian dilanjut ada Oktavia Rinda, ada NIM akhir 009, kemudian ada Nafkan Nisa dengan NIM akhir 012, ada Enggar Dwika dengan NIM akhir 031, dan yang terakhir ada Dea Ayu Amalia dengan NIM akhir 034. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Imelda. Baik, terima kasih sebelumnya. Nah, adapun outline yang akan kita bahas dari PPT ini, yang pertama ada latar belakang, di mana di dalam latar belakang ini berisi mengenai alasan kami membahas topik ini. Kemudian ada tinjauan pustaka, di mana hubungan dengan topik yang dibahas. Kemudian ada pembahasan. Dalam subbab ini berisikan penjelasan lebih detail mengenai topik yang sedang dibahas. Kemudian ada kesimpulan, yaitu penjelasan secara singkat yang mencakup keseluruhan rumusan Kemudian yang terakhir ada referensi, di mana ini merupakan jurnal, buku, dan Oke, baik. Yang terakhir ada referensi, yaitu kumpulan jurnal, buku, dan artikel yang kami gunakan sebagai acuan dalam menyusun makalah. Selanjutnya ada latar belakang. Promosi kesehatan merupakan proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kendali atas kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh WHO pada tahun 1986. Terdapat banyak cara untuk memulai dan mengimplementasikan program-program promosi kesehatan. Kebanyakan strategi promosi kesehatan menggunakan lebih dari satu teori di dalam pengembangan rencana intervensi. Sejauh ini banyak pengembangan yang menunjukkan adanya kaitan antara agama Islam dan kesehatan yang menggambarkan berbagai konsep Islam yang berasal dari tiga konsep utama, yaitu rukun iman, rukun Islam, dan hukum Islam. Ketiga konsep tersebut mengembangkan konsep lain yang lebih bervariasi, yaitu meliputi dakwah, syariah, syuro, hizbah, wakaf, serta konsep yang lainnya. Dakwah pada hakikatnya merupakan ajakan. Islam mendorong setiap umatnya untuk saling mengajak satu sama lain untuk memahami apa yang baik dan apa yang buruk. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian mereka. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, kebaikan, mencegah dari yang mungkar atau keburukan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Meskipun begitu, hal ini bukan merupakan paksaan, seperti yang tercantum pada surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah atau perkataan yang tegas dan benar.
yang dapat membedakan antara hal yang hak dan yang batil, dan pelajaran yang baik, dan bantahlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa tersebut dari jalannya, dan dialah lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam memahami konsep Islam yang sederhana namun sangat kompleks ini, penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai berbagai hal tidak terkecuali mengenai kesehatan dapat disampaikan melalui cara dakwah. Dakwah bersifat memanggil, mengajak, dan mensosialisasikan nilai serta ajaran Islam. Antara dakwah dan promosi kesehatan memiliki korelasi sehingga dakwah dapat digunakan sebagai salah satu media promosi kesehatan karena metode dakwah dan promosi kesehatan karena sama-sama berisi ajakan, seruan, dan pemberitahuan yang bersifat massal. Pada dasarnya, media promosi kesehatan dengan dakwah ini harus ditingkatkan untuk menunjang pengetahuan masyarakat sehingga sadar akan kesehatannya dan dapat hidup dengan produktif sehingga dapat selalu bersyukur akan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dibuatnya tugas ini untuk membahas mengenai urgensi hubungan dakwah sebagai media promosi kesehatan, metode, strategi, efektivitas, serta hambatan mengenai dakwah sebagai media promosi kesehatan. Baik, selanjutnya yaitu membahas tentang tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi kesehatan. Menurut UU nomor 36 tahun 2009, kesehatan yaitu keadaan sehat baik secara fisik, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Yang kedua yaitu menurut UU Kesehatan nomor 23 tahun 1992, yaitu menyatakan bahwa kesehatan secara kompleks keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang itu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu menurut WHO 1947 yang menyatakan bahwa kesehatan tidak hanya meliputi medis, namun juga terdiri dari aspek mental dan sosial dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit cacat maupun kelemahan. Dengan demikian, upaya kesehatan dilakukan pastinya diarahkan untuk hal positif, sehingga masyarakat dapat mencapai kesehatan yang cukup agar dapat hidup kembali produktif. Kesehatan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor, baik faktor internal, yaitu terdiri dari fisik dan psikis, maupun faktor eksternal yang terdiri dari sosial, budaya, lingkungan, fisik, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dapat disimpulkan dari kalimat sebelumnya bahwasanya kesehatan itu merupakan totalitas dari faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan faktor genetik yang mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua yaitu membahas tentang definisi promosi kesehatan. Menurut Lawrence Greens tahun 1984, promosi kesehatan merupakan segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perbuatan perilaku dan lingkungan yang baik bagi kesehatan. Kemudian menurut Ottawa Charter pada tahun 1986, yaitu promosi kesehatan merupakan proses pemberdayaan atau bisa juga proses memandirikan masyarakat agar dapat memelihara serta meningkatkan kesehatannya. Oleh karena itu, aspek promosi kesehatan mendasar adalah melakukan pemberdayaan. Dan yang terakhir, menurut Green dan Ottoson pada tahun 1998, menyatakan bahwa promosi kesehatan adalah kombinasi dari berbagai dukungan yang menyangkut pendidikan, organisasi, kebijakan, serta peraturan perundang-undangan demi perubahan lingkungan dan perilaku yang menguntungkan kesehatan. Sasaran promosi kesehatan sendiri yaitu ada individu, keluarga, masyarakat, pemerintah, lintas sektor, petugas, dan pelayanan kesehatan. Batasan ini menekankan bahwa promosi kesehatan merupakan program menyeluruh bukan hanya perubahan perilaku, namun juga dibarengi dengan perubahan lingkungan.
Baik, selanjutnya yaitu mengenai konsep kesehatan menurut Islam. Musyawarah Nasional Ulama pada tahun 1983 yaitu menyatakan bahwa kesehatan sebagai bentuk ketahanan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang terdapat pada diri manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan tuntunannya dan menjaga serta mengembangkannya. Selanjutnya, mengenai hubungan dakwah dengan medis promosi kesehatan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelum kita melanjut ke hubungan dakwah dengan media promosi kesehatan, alangkah baiknya saya akan menjelaskan pengertian dakwah Islam terlebih dahulu. Jadi Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang menugaskan umatnya untuk menyebarkan dan juga mengajarkan Islam kepada seluruh manusia. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia. Menurut Islam, dakwah berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti panggilan, ajakan, atau seruan. Dan menurut ilmu tata bahasa Arab, kata dakwah berbentuk isim mazhar yang berasal dari fiil atau kata kerja yaitu da'ah, yada'u, dakwatan yang berarti memanggil, mengajak, atau menyeru. Dan beberapa para ahli mengemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian dakwah. Salah satunya yaitu menurut Ali Mahfudz yang tertulis di dalam Budi Harjo tahun 2007 halaman 91, dakwah memiliki arti mendorong manusia untuk melakukan kebijakan dan memberi petunjuk, menyeru mereka berbuat yang ma'ruf dan melarang hal yang mungkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Kemudian, menurut Toha Yahya Umar dalam Negara tahun 2018 menyatakan bahwasanya pengertian dakwah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dakwah secara umum. Dakwah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berisikan cara atau tuntunan bagaimana seharusnya mereka menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui, melaksanakan suatu ide atau gagasan dan pendapat atau pekerjaan tertentu. Kemudian menurut definisi dakwah menurut Islam atau khusus adalah mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan peringatan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Nah, dari pengertian dakwah tersebut, kami selaku penulis menyimpulkan bahwa dakwah dapat menyampaikan pesan ataupun nasihat-nasihat yang baik kepada semua orang yang sesuai dengan ajaran-ajaran Allah dan sunnah Nabi sehingga manusia mencapai tujuan kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan secara singkat, pengertian dakwah dapat diartikan yaitu mengajak untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan manusia. Nah, untuk hubungan dakwah dan media promosi kesehatan, pada dasarnya media promosi kesehatan adalah segala cara atau upaya untuk menyampaikan pesan ataupun informasi yang ingin disampaikan komunikator melalui media cetak, elektronik, dan luar ruangan sehingga sasaran dapat menambah pengetahuannya dan pada akhirnya diharapkan mengubah perilakunya menjadi perilaku yang positif. Kemudian dakwah dengan promosi kesehatan itu sangat berhubungan erat sebab dakwah dapat dijadikan sebagai suatu media untuk menyampaikan informasi mengenai kesehatan kepada halayak ramai yaitu masyarakat, dan metode dakwah ini dalam penyampaian promosi kesehatan dapat digunakan di berbagai sasaran baik itu untuk yang mengenyam pendidikan yang tinggi maupun bagi yang mengenyam pendidikan rendah. Dan hubungan dakwah sebagai media promosi kesehatan sangat dibutuhkan oleh umat Islam untuk menunjang peningkatan ilmu pengetahuan, khususnya umat Islam lebih sadar akan kesehatannya sendiri dan mensyukuri nikmatnya. Dan menurut kami selaku penulis, media promosi kesehatan dengan dakwah ini cocok digunakan di Indonesia sebab mayoritas penduduknya beragama Islam dan sangat taat kepada agamanya. Selain itu, metode ini dapat menghubungkan kesehatan dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis sebagai penguatnya. Baik, next. Untuk berikutnya pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dakwah Islam sebagai media promosi kesehatan. Faktor-faktor yang mendasari status kesehatan seorang individu dibentuk berdasarkan genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Strategi promosi kesehatan mencoba untuk mempengaruhi berbagai faktor penentu status kesehatan tiap individu sebagai tujuan untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan.
Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam memiliki potensi yang besar dalam peran terhadap perubahan perilaku kesehatan. Jika dikorelasikan dengan konsep Islam, yaitu konsep utama Islam, rukun iman, dan hukum Islam, menjadikan dakwah sebagai salah satu media yang menyediakan pijakan bagi seorang promotor kesehatan untuk dapat menjelaskan secara rinci kepada umat untuk memastikan keberlangsungan intervensi kesehatan masyarakat. Metode dakwah sebagai media promosi kesehatan. Di sini ada 3 metode dakwah. Yang pertama ada metode dakwah bil lisan, yang mana dalam metode ini hendaknya seseorang yang berdakwah dengan menggunakan cara yang baik dan benar. Dalam metode ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu metode bil hikmah, al-mau'idah, al-hasanah, nasihat dan petua, tabsyir wa tanzir. Yang pertama ada metode dakwah bil hikmah, yang mana metode ini diharapkan orang lain dapat termotivasi untuk mengubah diri dan mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh juru dakwah untuk mengikuti dan menerima petunjuk yang benar. Yang selanjutnya ada metode dakwah al-mau'idah al-hasanah, di mana metode ini dapat berupa bentuk nasihat, wasiat, tabsyir, walanzir. Yang selanjutnya ada nasihat dan petua. Dalam hal ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa segala perbuatan pasti ada sanksi dan akibat. Misalnya, bagi seseorang yang membuang sampah sembarangan akan mendapatkan sanksi dari masyarakat maupun pemerintah, dan akibat yang ditimbulkan dari lingkungannya akan menjadi kotor yang dapat menyebabkan sarang kuman penyakit, sehingga akan menjadikan seseorang mudah terserang penyakit. Dan metode yang kedua ada metode al-mujadalah, yang disebut juga dengan metode dakwah tanya jawab, karena dipandang efektif untuk mengetahui pikiran seseorang dalam memahami dan menguasai materi. Yang terakhir ada metode dakwah bil alhal, di mana metode ini lebih mengedepankan perbuatan nyata. Salah satu metode dakwah ini adalah metode pemberdayaan masyarakat, yaitu seperti berdakwah dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat. Baik, selanjutnya yakni strategi dakwah sebagai promosi dalam Islam. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa dakwah memiliki korelasi dengan promosi kesehatan, dan dalam Islam sendiri diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai yang namanya kesucian dan juga kebersihan. Hal tersebut juga banyak dijelaskan dalam hadis-hadis maupun dalam Al-Quran, di mana menjaga kesucian itu sangat penting, dan seperti yang kebanyakan orang tahu, hidup bersih itu akan membuat seseorang menjadi lebih sehat. Contoh hadisnya yakni tuhuru syatru al-imani, yang berarti bersuci merupakan setengah daripada iman. Kemudian korelasi dari dakwah sebagai promosi kesehatan dapat kita lihat dari menurut WHO secara global pada tahun 1994 yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada advokasi. Advokasi sendiri dalam promosi kesehatan ini adalah upaya pembinaan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak stakeholder seperti tokoh masyarakat, penentu kebijakan, kemudian kelompok-kelompok masyarakat, dan lain sebagainya. Kaitan advokasi sendiri dengan dakwah itu dapat dikaitkan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar, di mana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104 dan juga Quran Surat An-Nisa ayat 114. Advokasi terkandung dalam Surat Al-Imran sendiri berbunyi, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Segolongan umat dalam yang disebutkan tersebut adalah stakeholder yang memiliki kekuasaan untuk memegang kepentingan bersama, yakni tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai ajaran Islam. Sedangkan untuk dukungan sosial sendiri berkaitan dengan Islam terdapat dalam jiwa emosional seseorang, seperti menerapkan sikap sabar dalam suatu keadaan, termasuk dalam dakwah maupun kegiatan promosi kesehatan, karena perbedaan latar belakang yang dimiliki para audiens dan juga pendakwah itu sendiri.
Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Dan barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Kemudian barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari nomor 1469. Dan yang terakhir untuk pemberdayaan masyarakat dimulai dengan pembangunan karakter pribadi, di mana tujuan dari pemberdayaan masyarakat sendiri untuk membuat masyarakat mampu secara mandiri terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 53 yang berbunyi, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dalam surat tersebut berkaitan dengan tujuan konsep pemberdayaan masyarakat, yakni keinginan untuk suatu perubahan yang lebih baik dimulai dari usaha memperbaiki diri sendiri. Next. Selanjutnya yaitu efektivitas dakwah sebagai media promosi kesehatan. Unsur-unsur saat kegiatan dakwah yaitu pelaku dakwah atau dai, mitra dakwah atau matmu'ah, mada atau materi dakwah, media dakwah atau wasilah, tarikah atau metode dakwah, dan atsar atau efek dakwah. Dari kelima unsur di atas, dapat diperhatikan bahwa dakwah bisa dilakukan oleh dai dan diterima oleh mat'u. Untuk materi yang disampaikan oleh para dai sangatlah beragam. Salah satunya yaitu tentang kesehatan. Hal inilah yang menjadikan dakwah menjadi salah satu media yang sangat efektif dalam mempromosikan kesehatan. Apalagi di Indonesia ada beberapa orang yang masih mempercayai ucapan para alim ulama sebagai media pengobatan. Dari sinilah kita bisa bekerja sama dengan para dai untuk menyebarkan dan mempromosikan kesehatan menurut ajaran Islam. Meskipun di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dengan jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, manfaat salah satunya yaitu sebagai alat penyembuh atau penawar penyakit, seperti yang tercantum dalam Quran Surah Fusilat ayat 33 yang berbunyi, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Serta pada Quran Al-Isra ayat 38 ditegaskan pula, dan kami turunkan sebagian dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah manfaat kepada orang-orang zalim selain kerugian. Namun, perlu adanya wasilah atau sarana untuk menyembuhkan seperti obat, dokter, peralatan medis, atau apapun. Oleh sebab itu, dakwah juga bisa menjadi salah satu bentuk media promosi kesehatan yang efektif yang dilakukan oleh para dai dan tenaga kesehatan untuk membantu masyarakat untuk terus berobat dan menjaga kesehatan. Baik, yang terakhir yakni hambatan dalam dakwah sebagai media promosi kesehatan. Dalam menyebarkan, mengajak maupun mempengaruhi dalam kebaikan, terkhusus terkait bidang kesehatan, memang tidak mudah. Banyak hal yang harus dipersiapkan dan dipertimbangkan. Dan hambatan dakwah sebagai media promosi kesehatan tersebut pasti akan hadir ketika kita menyampaikan atau mengajak untuk kebaikan. Salah di antaranya yakni perbedaan pandangan dari pihak pendakwah dengan penerima dakwah. Maka diperlukan suatu komunikasi yang sangat penting untuk menjalankan kehidupan. Manusia sendiri mustahil dapat hidup tanpa melakukan komunikasi kepada manusia, karena hakikat manusia adalah makhluk sosial. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam berdakwah sendiri, perlu yang namanya menguasai ilmu komunikasi. Jika tidak, akan menimbulkan suatu kesalahpahaman antara pendakwah dan juga penerima dakwah. Yang kedua, hambatan
dakwah lainnya karena adanya perbedaan latar belakang dan juga mazhab. Manusia diciptakan oleh Allah SWT berbeda-beda supaya saling mengenal, baik dari perbedaan latar belakang, pengetahuan, pengalaman, maupun juga mazhabnya. Dilihat dari segi mazhab, dalam Islam terbagi menjadi 4 mazhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Dari keempat mazhab tersebut memiliki hukum yang berbeda-beda satu sama lainnya. Akibatnya, audiens yang sedang dihadapi pendakwa yang memiliki latar belakang berbeda dengan pendakwa tersebut akan sulit untuk mempercayai apa yang diserukan oleh pendakwa. Hal tersebut dibuktikan dengan studi kasus yang telah dilakukan oleh Wulandari terhadap pendakwa di Kota Banda Aceh, yang memberikan hasil bahwa para pendakwa sering mendapatkan respon negatif dari pendengarnya atau audiens karena penerima dakwah tersebut memiliki perbedaan latar belakang mazhab di antara penerima dan juga pendakwanya. Dan hambatan yang terakhir karena adanya penyebaran berita hoax dalam dakwah di era kemajuan teknologi modern. Menurut M. Natsir sebagai tokoh Islam modernis dalam bukunya Fiqhud Dakwah menyatakan bahwa dakwah dalam arti luas itu merupakan kewajiban yang harus dipikul oleh tiap-tiap muslim dan muslimah. Kemajuan teknologi sendiri tidak hanya berdampak baik karena dapat secara mudah dan luas untuk menyebarkan suatu informasi-informasi yang dibutuhkan orang lain, namun di balik kebermanfaatannya tersebut ada hal yang kita sering jumpai, yakni berita-berita yang hoax dan belum diketahui kebenarannya berkaitan dengan kesehatan, seperti misalnya bermain gadget di tempat gelap dapat mengakibatkan tumor mata. Hal tersebut sudah tidak dibenarkan oleh dokter spesialis mata dari Jakarta Eye Center, Dr. Ferdri Fahamza, dan contoh kasus lainnya seperti sendok bisa digunakan untuk mengecek kesehatan. Next. Berdasarkan pemaparan materi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, media dalam melakukan promosi kesehatan dalam Islam yang dianggap cocok adalah media dakwah. Dakwah yaitu kegiatan yang memanggil dan menyeru manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam mencapai derajat kesehatan yang baik, tentunya terdapat sebuah sarana promosi kesehatan yang dilakukan. Salah satu media dalam melakukan promosi kesehatan dalam Islam yang dianggap cocok adalah media dakwah. Yang ketiga, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Dengan mengacu pada kalimat tersebut, dapat dikembangkan dalam upaya promosi kesehatan. Yang keempat, pendengar dakwah biasanya dari berbagai kalangan. Dalam materi dakwahnya dapat kita selipkan sebuah promosi kesehatan. Hal ini yang menjadikan dakwah menjadi salah satu media yang sangat efektif dalam mempromosikan kesehatan. Yang terakhir, karena dakwah dikhususkan untuk orang Islam, maka mayoritas yang mendengarkan hanya umat Muslim. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat 5 agama yang berbeda. Inilah salah satu hambatan dalam menjalankan dakwah sebagai media promosi kesehatan. Next. Saran. Sebagai umat Muslim, kita diwajibkan untuk menjunjung tinggi kesehatan, yang mana juga tertera dalam perspektif Al-Quran dan Hadis, yang juga perlu dijadikan acuan ataupun pijakan dalam kehidupan manusia di dunia untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Next. Berikut daftar referensi yang kami gunakan untuk menyusun makalah. Next. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Jika dari presentasi kami ada kurangnya, silakan teman-teman bisa menambahkan dengan referensi yang lain, tapi kalau kalian merasakan manfaat atau lebihnya, silakan untuk di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Yang perlu kita ingat bahwa bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis, riwayat, atau berani. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian presentasi dari kami. Maaf presentasinya panjang dan lebar. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Dan kita hanyalah korban. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.